Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Hamasiah atau Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara memelihara seekor anjing atau mengamati kehidupan anjing Bapak Ibu, maka saya yakin saudara semua akan mengerti bahwa anjing termasuk binatang yang paling setia kepada manusia. Ada seekor anjing yang menantikan kepulangan pemiliknya Bapak Saudara. Anjing itu di Jepang, di stasiun kereta, menunggu kepulangan dari tuannya atau pemiliknya. Dan ada begitu banyak juga anjing yang saking setianya kepada tuannya, maka anjing itu sangat bersedih ketika tuannya meninggal. Maka ia dengan setia berada di atas kuburan di mana tuannya tersebut dimakamkan, saudara. Dan kadangkala manusia bisa kalah setia dengan anjing. Maaf ya Bapak Saudara semua, memang ada banyak sekali orang yang setia dan saya berdoa saudara semua adalah orang-orang yang setia. Tetapi tidak sedikit manusia yang tidak bisa berlaku setia. Ada berapa banyak cowok atau cewek yang tidak setia kepada pasangannya sehingga mereka berselingkuh, dan berapa banyak karyawan yang tidak setia kepada pemimpinnya, tidak setia dan jujur atas uang dan harta milik orang lain yang mereka kelola, yang mereka bekerja di sana, sehingga mereka ini melakukan korupsi, Bapak Ibu. Kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau rendah hati, maka saya percaya bahwa kita ini akan menyadari bahwa tidak selamanya kita ini bisa setia. Kadangkala tanpa sadar kita ini berlaku tidak setia. Mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam studi kita, atau bahkan mungkin dalam pelayanan kita. Kita kurang setia dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Namun Bapak Saudara, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan oleh karena di dalam kitab Timotius atau surat Timotius yang kedua, pasal 2 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Kita mungkin bisa dan pernah tidak setia, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak dapat menyangkal dirinya sendiri, yang bersifat setia. Kita kadang bisa lupa atas janji kita kepada seseorang, atau kadang kita bisa lupa atas janji kita kepada Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin kita pernah bernasar, tetapi kita lupa akan janji kita. Kita kurang bisa setia untuk menepati apa yang sudah kita nasarkan. Namun sekali lagi, Elohim kita adalah Elohim yang setia. Ia juga setia kepada janjinya. Maka dia pasti akan menggenapi dan menepati janjinya. Dia juga akan menepati dan menggenapi ketetapan dan peringatan-peringatannya kepada kita. Mari kita baca di kitab Mattityahu atau Matius Bapak Ibu, pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 10 ayat 32 dan juga 33. Jadi semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal ia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Maka Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita ini setia kepada Tuhan Yesus Hamasiah, maka kita pasti akan mengakui dia di hadapan manusia. Maka seperti janji Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapa kita yang ada di Samayim atau yang ada di surga. Kalau kita membaca di kitab Ifrim atau Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 Bapak Ibu, di sana dikatakan, marilah kita memegang teguh pengakuan, pengharapan yang tiada terombang-ambing. Karena dia yang berjanji adalah setia. Kita juga akan lihat di 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 saya akan bacakan bagi kita. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Elohim itu setia. Melalui dia kamu telah dipanggil ke dalam persekutuan putranya, Yesua Hamasiah, Tuhan kita. Kesetiaan Elohim kita dinyatakan dengan apa? Bapak Ibu Saudara, dengan kita ini dipanggil ke dalam persekutuan putranya.
yaitu melalui iman kita di dalam Yeshua HaMasiah. Maka Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada janjinya, kesetiaan Tuhan kepada kita harus kita jadikan sebagai penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Kalau sabda Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, maka itu artinya kita harus mengingat kesetiaan Tuhan dan harus meneladani sifat Tuhan yang setia. Ketika Paulus mengajarkan hal itu tadi Bapak Saudara, kita tidak sedang diajarkan untuk tidak setia kepada Elohim. Kita tidak sedang diajar untuk boleh tidak setia kepada pasangan atau kepada keluarga atau pekerjaan ataupun dalam pelayanan kita. Kalau Tuhan setia kepada setiap perkataan dan peringatannya, maka kita juga diajar untuk kita ini belajar setia. Maka mari kita berdoa supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk taat kepadanya. Oleh karena kita tahu Tuhan Yesus sudah setia sehingga Dia taat sampai kematiannya, tergantung mati di kayu salib. Maka kita belajar untuk kita setia hingga akhir hidup kita, apapun yang terjadi dalam diri kita. Ingat, Tuhan Yesus dan Elohim kita adalah Elohim yang setia. Kita diajarkan untuk semakin hari semakin setia. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.